semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ahi Haruni, biasa dipanggil Rumi. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Pajangan Bantul, Yogyakarta. Dan kebetulan mendapatkan kesempatan dari pemerintah melalui beasiswa pendidikan Indonesia untuk studi lanjut di Magister Teknologi Pembelajaran UNY. Awalnya saya kira belajar di teknologi pembelajaran itu kita membuat media pembelajaran full dari nol. Ternyata saya salah. Dalam memfasilitasi pembelajaran, selain kita create, kita juga bisa using and manage appropriate technological processes and resources. Jadi boleh pakai punya orang lain, boleh, asalkan itu untuk pembelajaran ya. Dan kita berikan apresiasi kepada yang membuat dengan memberikan kredit seperti video-video yang kita tonton sebelumnya. Namun kali ini saya tidak akan membahas ini lebih jauh terkait dengan teknologi pembelajaran. Namun saya akan membahas tentang pembelajaran mandiri atau self-independent learning. Nah, pembelajaran mandiri ini membuat saya berpikir, oh ternyata tahapan kemandirian belajar anak itu berbeda toh. Biar kita lebih santai, kita geser sedikit ke pantai yuk. Belajar mandiri terdiri dari dua kata, belajar dan mandiri. Belajar menurut Pujirianto merupakan perubahan perilaku pada dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan mandiri merujuk pada kebebasan, yakni kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kemudian kebebasan bertindak tanpa dikontrol dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, Brookfield, kemudian Knowles, Billy, Cosma, William dalam materi Siamin menyatakan bahwa belajar mandiri merupakan upaya individu secara otonomi untuk mencapai kemampuan akademis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah anak TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa memiliki kemandirian belajar yang sama? Sebelum saya mengambil mata kuliah pembelajaran mandiri, saya melakukan trial and error bagaimana cara memfasilitasi peserta didik yang paling benar untuk tingkat SMK. Paling benar di sini menurut saya adalah ketika saya menyampaikan kulitnya, peserta didik itu termotivasi untuk mendalami dagingnya. Nah, pertama saya melakukan trial dengan cara terbimbing penuh. Namun ternyata itu membuat anak ketergantungan. Saat saya meminta untuk membaca satu paragraf saja untuk memahami apa isi paragraf tersebut, anak-anak menunggu saya untuk menjelaskan isi dari paragraf tersebut. Kemudian saya coba memposisikan mereka sebagai mahasiswa. Seperti waktu saya belajar di TP ini, karena dosennya sangat baik, saya merasa sungkan, saya merasa malu ketika nanti saya terlambat mengumpulkan tugas. Namun ternyata itu juga berakhir nihil karena anak-anak menyepelekan. Katanya gurunya terlalu baik karena tidak ada pendisiplinan yang ketat di situ. Nah, pada akhirnya saya mencoba menggunakan kombinasi terbimbing dan mandiri, menggunakan Google Classroom, kemudian e-modul saya masukkan ke Google Classroom, kemudian ada tes-tesnya juga di dalam Google Classroom. Kita juga masih tetap bisa bertemu tatap muka dengan ceramah, dengan diskusi bersama, latihan, praktik, dan sebagainya. Dan itu menurut saya adalah cara yang paling cocok dan paling benar untuk memfasilitasi belajar tingkat SMK. Nah, ternyata setelah dipelajari lebih lanjut, kemandirian anak dalam belajar itu ada ilmunya loh. Dalam pembelajaran mandiri, kita akan mengenal istilah self-regulated learning, self-directed learning, dan self-determined learning. Namun sebelumnya kita pahami dulu apa itu pedagogi, andragogi, dan hudagogi.
Pedagogi dikenalkan oleh Hebat pada tahun 1770-an dengan konsep bahwa anak adalah kertas putih yang nantinya akan diwarnai oleh gurunya. Dan jadi dari tujuan pembelajaran, kemudian pengalaman belajarnya itu didirect oleh guru seperti pada gambar. Nah, itu guru kepada anak didik itu panahnya satu arah ya. Jadi kita lebih familiarnya dengan teacher centered learning. Seiring berjalannya waktu, para filsuf berpikir bahwa pembelajaran orang dewasa itu berbeda dengan pembelajaran anak-anak. Sehingga pada tahun 1970-an, Knowles menghentikan praktik pembelajaran untuk orang dewasa berbasis pedagogi. Nah, pada waktu itu lahirlah andragogi, di mana andragogi merupakan ilmu yang membantu orang dewasa dalam belajar. Ada 5 karakteristik dari andragogi. Yang pertama adalah self-concept, di mana orang dewasa itu cenderung berpindah dari dependent ke self-directed. Jadi berpindah dari ketergantungan ke terbimbing, tapi juga ada mandirinya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu experience. Jadi orang dewasa itu memiliki pengalaman-pengalaman yang bisa dia recall untuk mendukung belajarnya. Kemudian yang ketiga adalah readiness to learn. Jadi kalau orang dewasa itu memiliki kesiapan belajar yang lebih baik daripada anak-anak. Yang keempat yaitu orientation to learning. Jadi kalau orang dewasa itu bukan belajar untuk tahu, tapi belajar untuk menerapkan. Contoh sederhananya begini. Di pembelajaran informatika itu kita belajar Microsoft Excel ya untuk hitung-hitungan. Ketika anak tersebut itu di rumah ada warung, dia dapat menerapkan ilmu Excel yang dia dapatkan. Bukan hanya sekedar tahu rumus-rumusnya saja, tapi dia bisa, oh ini nanti ilmu ini dapat saya gunakan untuk melakukan dokumentasi warung seperti stok barang, kemudian pembelian, penjualan, dan sebagainya. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir adalah motivation to learn. Nah, biasanya orang dewasa itu cenderung memiliki motivasi internal yang lebih banyak daripada anak-anak. Setelah beberapa tahun, para ahli menyatakan bahwa perlu ada pendekatan baru yang memfasilitasi pembelajaran masa kini untuk orang dewasa. Nah, pada tahun 2000-an, lahirlah Huttagogi oleh Hayes dan Kenyon, di mana pembelajar menentukan sendiri pembelajarannya. Bedanya dengan andragogi apa? Nah, kalau andragogi itu single loop learning, kalau Huttagogi itu double loop learning. Kalau andragogi itu cenderung meningkatkan kompetensi ya. Kalau Huttagogi itu cenderung di capability-nya, meningkatkan capability-nya. Jadi bagaimana dia memecahkan suatu masalah dengan mengombinasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Pada self-regulated learning, siswa ketergantungan pada guru dalam proses belajarnya. Jadi semua kegiatan belajar itu dirancang oleh guru dan materi yang diberikan itu disesuaikan dengan minat peserta didik. Kemudian di self-directed learning, itu peserta didik memiliki otonomi dan kemandirian belajar, namun juga ada sisi keterbimbingannya. Jadi peserta didik aktif terlibat dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran, kemudian hingga evaluasi pembelajarannya. Nah, untuk self-determined learning, peserta didik sebagai subjek utama pembelajarannya. Dia menentukan sendiri proses belajarnya, tujuan belajarnya, hasil belajarnya, dan sebagainya. Sehingga dia yang memiliki otonomi penuh atas keberhasilan belajarnya. Selain itu, peserta didik mampu memproses masalahnya sehingga menghasilkan solusi dari masalah tersebut. Sederhananya begini, untuk pedagogi atau self-regulated learning itu motivasi anak itu hadir dari luar, dari motivasi eksternal,
baik itu dari guru maupun dari berbagai hal yang ada di luar diri dia. Kemudian untuk andragogi atau self-directed learning itu motivasi eksternal yang ada misalnya dari gurunya, entah gurunya baik, pandai menjelaskan, kemudian media belajarnya bagus, mengasyikkan dan sebagainya, kemudian temannya kooperatif, temannya mudah diajak untuk diskusi dan sebagainya, itu diinternalisasi menjadi motivasi internal. Jadi motivasi eksternal diinternalisasi menjadi motivasi internal. Nah, untuk yang hutagogi atau di self-determined learning, ini full motivasi internal yang mendasari dia dalam belajar. Begitu. Sebelum mengakhiri video ini, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Pujirianto, SPD MPD, selaku dosen pada mata kuliah pembelajaran mandiri. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan, semoga menjadi amal pemberat kebaikan di yaumil akhir nanti. Dan juga untuk teman-teman Mbak Nur, Marda, Pak Eko, Mas Ashar, Mbak Seas, Mbak Yuni, dan Mas Billy, semoga selalu dimudahkan dalam setiap langkah. Nah, saya membuat video ini harapannya dapat menjadi penguat kita sebagai pendidik atau calon pendidik agar dapat memfasilitasi mereka dalam pembelajaran sesuai dengan tingkatan atau tahapan kemandirian belajarnya, sehingga nanti pembelajaran dapat efektif, efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.